Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan teknisi lembur. Dan kini saya punya garapan Vivo V5 dengan kasus HP sering restart katanya. Dan ini diakibatkan katanya HP-nya nyemplung ke air. Lagi-lagi nyemplung ke air ya. Itu yang sebelumnya juga sama kasusnya. Cuman ini kata orangnya pernah dibawa ke tukang servis. Kata tukang servisnya ini katanya harus diganti IC-nya. Entahlah, saya nggak tahu ya. Mungkin apakah dia memang nggak mau ngerjain apa gimana, apa mungkinkah dia mungkin banyak kerjaan ya. Saya kurang tahu karena saya juga sama teknisi sama sama riut. Pusing ya kalau banyak kerjaan itu. Tapi alangkah baiknya kita periksa dulu ya semuanya sebelum kita memonis ke IC. Kita lihat dulu apakah benar memang ini dari IC-nya, dan kita lihat ya apakah ini memang sudah dibongkar apa belum. Nah, dan di sini emang saya agak kesulitan ya untuk membuka kartu SIM ya, entah kenapa ini kok susah banget untuk melepaskan kartu SIM ya. Saya cari dulu untuk penitinya. Entah kenapa ya di sini ya agak susah nih. Saya akalin pakai silet, kita congkel aja di sini ya. Nah, dia akan terbuka kok. Nah, sini kita percepat aja ya, mungkin lama nih makan waktu. Dan ternyata saya lihat dari fisiknya ya kayaknya ini memang udah pernah dibongkar. Dan kita singkat aja ya videonya. Dan saya cek memang banyak korosi ya di sini, banyak yang bekas gendangan air yang sudah berkarat. Dan saya perhatikan dulu semua soket, saya lepaskan dulu ya. Dan kita lihat dulu di bagian IC CPU nya yang sudah diperiksa di bagian sini ya. Dan kita cek dulu aja ya apakah memang ada jalur yang short atau masih aman ya. Dan kita bersihkan dulu dengan kayu putih seperti biasa. Maaf ya teman-teman, ini mungkin durasinya agak lama ya. Sengaja saya nggak skip. Nah, kalau di skip itu gimana ya, nanti dikiranya settingan ya. Itu biarkan real aja ya. Mungkin kalau ada yang durasi saya pengerjaannya terlalu lama ya mungkin saya skip aja ya biar nggak bosan. Tapi mungkin saya sengaja biar tahu untuk semuanya. Memang untuk servis itu butuh kesabaran ya, nggak harus buru-buru, kita harus benar-benar bisa merhatikan. Karena saya juga tidak mau gegabah ya, karena apa ya, kalau kita gabah, kalau kita tidak merhatikan jalur-jalurnya itu kan bisa konslet, nanti penyakitnya nggak terlalu parah, nanti jadi semakin parah, kita juga kan yang repot.
tapi ini kita bersihkan semuanya. Kalau sekiranya sudah bersih, dan kita coba lagi apakah bisa hidup kembali, apakah masih begitu ya. Kita cek ini jalur-jalur yang fleksibel yang terhubung. Itu yang saya gosok itu jalur LCD ya, yang sebelahnya lagi, yang sebelah ini jalur ke on off. Kita bersihkan semuanya, jalur yang terhubung ya. Kadang penyakitnya ada di sini, nggak tahu kan kita, habis kena air ada yang berkarat, bisa jadi dari situ. Kita cek lagi ya. Dan mohon maaf ya, saya ngomongnya emang agak beribet ya. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti ya tanyakan saja ya. Dan di sini juga saya belum disebut jago lah ya dalam untuk membetulkan handphone. Ya, saya juga masih belajar. Mungkin yang saya tahu bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Apakah masih begitu ya? Dan ternyata sepertinya masih seperti yang awal ya, restart. Dan ternyata kasusnya masih sama ya, masih restart. Dan tahap selanjutnya kita bongkar di bagian bawahnya. Apakah di sini ada yang bermasalah? Dan saya cek dulu. Dan saya cek semuanya normal, tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang korslet ya. Saya cek lagi, tapi tetap hasilnya masih sama. Sinilah otak saya kebingungannya ya. Kan yang saya cari skema untuk Vivo V5 itu tidak ada, jadi saya kebingungan. Kalau tidak ada skema, saya tidak tahu jalur ya, harus kemana cari otak dari permasalahannya. Dan saya mencoba untuk masuk ke mode recovery, dan ternyata begitu masuk dia langsung mati, restart lagi. Kemungkinan ada masalah di bagian, mungkin saya belum bongkar ya di bagian belakang CPU nya tadi. Dan saya mencoba untuk tes dulu ini apakah ada yang bermasalah di area IC powernya, apakah ada yang ground kecil akibatnya. Dan ternyata setelah saya cek di bagian sini yang saya bongkar tadi, di bagian ini ya, ternyata di situ permasalahannya, karena ada korosi di daerah sana. Saya mencoba untuk bersihkan, dan ternyata ini hasilnya ya. Apakah berhasil? Coba kita lihat ya. Semoga ini berhasil ya. Kadang apa itu suka membingungkan, bikin orang puyeng ya. Kita tunggu dulu, semoga ini berhasil ya.
ini cukup agak lama kayaknya. Dan kita lihat agak lumayan ya, lama. Dan ternyata bisa, cuman ini gambar kayak gini, sepertinya ini habis baterainya ya. Coba kita sambil kita cas, mungkin dia kekurangan daya ya, habis nyemplung. Dan kita coba sebelum kita memonis di bagian-bagian yang kiranya kita sangat penting, jangan dulu kita memonis di bagian IC-nya, tapi kalau bisa kita cek dulu ya semua jalur-jalurnya, karena belum tentu ya kerusakannya di area situ ya. Dan kita lihat dulu apakah normal. Tapi setelah tadi saya lihat ini HP kok keadaannya kesetelan pabrik ya, ini cukup mengherankan. Ini kayaknya sebelumnya pernah di restart atau gimana, tapi yang saya kira ini kalau memang HP ini telah di restart kayaknya tidak mungkin ya. Apakah ini karena software sebelumnya? Yang saya kira sih kayaknya ini pernah di software mungkin, tapi tetap nihil hasilnya, masih restart ya. Mungkin dia memonisnya awalnya ke software dan ternyata bukan di area software, ternyata di hardware-nya ya, di mesinnya. Ya segitu saja ya, ini saya cuman berbagi dan sharing ya untuk kalian semua ya, begitu saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe.